nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan belajar mengenai kitab Ar-Risalatu Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karangan Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Alawi Al-Habsyi. Mulai dari mukadimahnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmatnya dan mencukupi dengan tambahannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat serta salam atas Sayyidina Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabatnya. Amin. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannati." Barang siapa menempuh sesuatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa ba'du fahadhihi masailul mukhtasaratun min ba'di kutubin Hujjatul Islami Al-Ghazali ghaliban. Man arafaha wa amila biha tarjulahu minallahi ayyakuna min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa billahi taufiq. Selanjutnya kitab ini menjelaskan adalah merupakan kumpulan dari beberapa permasalahan ringkas yang sebagian besar diambil dari beberapa kitab karya Hujjatul Islam Al-Ghazali. Barang siapa mengetahuinya dan mengamalkannya, kami berharap baginya dari Allah agar menjadikannya sebagai seorang ahli ilmu lahir dan batin. Dan hanya kepada Allah kami mengharapkan taufiknya. Yang pertama, bab Arkanul Islami. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa itaiz zakati wa shaum ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wat tasdiqi. Faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fahuwa kafirun. Tentang Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Yang pertama, rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, pergi haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Semua itu dilakukan dengan disertai keikhlasan dan keyakinan. Barang siapa yang tidak ikhlas, maka ia adalah orang yang munafik. Dan siapa yang tidak percaya dengan hatinya, maka ia adalah orang kafir. Qawaidul aqaid, qaidah dalam akidah. Wa aslul imani an ta'taqida annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la misla lahu wa la syibha lahu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dasar iman ialah engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, tiada sekutu baginya dan tidak ada yang
serupa dengannya dan tidak ada yang menyamainya. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wa ta'ata wal ma'siyata was sihhata was saqama wa jami'al kauni wa ma fihi. Allah menciptakan langit dan bumi, ada kematian dan kehidupan, ketaatan dan kemaksiatan, kesehatan dan penyakit, seluruh alam beserta segala isinya. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqusu wa la yahdusu hadisun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Allah menciptakan makhluk dan perbuatan mereka, menentukan rezeki dan ajal mereka, tidak menambah dan tidak berkurang, tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak terjadi suatu peristiwa melainkan dengan keputusan dan takdir serta kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-suduru wa ya'lamu as-sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dan bahwa Allah Ta'ala Maha hidup, Maha mengetahui, Maha berkehendak, Maha kuasa, Maha berbicara, Maha mendengar, dan Maha melihat. Allah mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dia mengetahui segala rahasia yang lebih tersembunyi. Dia menciptakan segala sesuatu dan dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Wa annahu ta'ala ba'atsa sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulahu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati ad-dhahirati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidina Muhammad, hamba dan rasulnya, kepada seluruh manusia untuk memberi petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan akhir dan akhirat mereka serta menguatkannya dengan berbagai mukjizat yang nyata. Wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala minas sirati wal mizani wal haudi wa ghairi dzalika min umuril akhirati wal barzakh wa min su'alil malakaini wa adabil qabri wa na'imihi. Dan bahwa Nabi SAW telah menyampaikan dengan benar atau dengan jujur tentang semua kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang as-sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Kemudian ada al-mizan, yaitu timbangan. Ada telaga selain dari itu berupa urusan-urusan akhirat dan alam barzakh. Pertanyaan dari dua malaikat di dalam kubur, yaitu Munkar Nakir, serta siksa kubur dan kenikmatannya. Wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalati haqqun wal malaikata haqqun wal jannata haqqun wan nara haqqun wa jami'a ma jaa'a bihi sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan percaya bahwa Al-Qur'an dan semua kitab Allah yang diturunkan adalah benar adanya. Para malaikat, ada surga, al-jannah, wan nar, neraka, dan semua yang dikabarkan dari Sayyidina Muhammad SAW adalah benar adanya. Kemudian kita membahas tentang fiqih. Yang pertama, wudu. Fi furudil wudu'i. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwal an-niyatu. Al-thani wasul wajhi wa hadduhu min manabiti sya'ri ra'si ila muntaha lahyaini wa dhaqani tulan wa ardun minal uduni ila uduni. Al-thalis waslul yadaini ila mirfaqaini. Ar-rabi' masbu syai'in min basyarati ra'si aw sya'rin fi haddihi. Yang kelima al-khamisu waslul rijlaini ma'al ka'baini. Yang keenam as-sadisu at-tartibu ala hadhil kafiyati. Tentang wudu, yaitu fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Batasan dalam membasuh wajah itu
adalah tempat-tempat tumbuhnya rambut, mulai dari tumbuhnya rambut, kepala hingga kedua rahang dan dagu. Dan lebarnya itu dari telinga satu ke telinga yang lain, yang satunya lagi, kanan dan kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Yang keempat, mengusap sebagian dari kulit, kepala, dan sebagian rambut yang masih dalam batasan kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Yang terakhir, yang keenam, tertib atau urut sesuai urutan tadi. Kemudian, ghusl janabati. Wa in kana 'alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin bi naumin aw ghairihi lazimatu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabati. Ghusl janabati atau mandi janabah. Apabila mengalami janabah atau hadas besar karena melakukan jima atau keluar mani pada waktu tidur atau lainnya, ia wajib membasuh seluruh badan disertai niat menghilangkan janabah atau hadas besar. Nawaqidul wudu'i wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilaini al-quduri al-quduri ala ma kana wa yanqudu al-wudu'a zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa naumal mumakkinin maq'adatahu minal ardi wa yanqudul wudu'a masu qubuli aw duburi adamiyin minhu aw min ghairihi bibadni kafi wa butuni asabi'i kabiran kana aw saghiran walau waladahu walau mayyitan wa yanqudu al-wudu'a al-tiqa'u basarata rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyani bila ha'ilin illa tufran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudu al-wudu'a. Hal-hal yang membatalkan wudu antara lain ialah sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu ubul dan dubur. Wudu menjadi batal apabila hilang akal yang disebabkan karena tidur dan lainnya, kecuali tidurnya itu dalam posisi duduk atau dengan pantat menempel di lantai. Wudu menjadi batal karena menyentuh kubul atau dubur manusia, baik itu miliknya sendiri atau milik orang lain, dengan bagian bawah telapak tangan dan jari-jarinya. Kemudian baik orang dewasa atau anak kecil, walaupun anaknya sendiri ataupun mayat. Wudu menjadi batal apabila terjadi bersentuhan antara permukaan kulit seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya tanpa penghalang, kecuali kuku, rambut, ataupun gigi, maka itu tidak membatalkan wudu. Kemudian syurutu sihhatis sholati, syarat-syarat sahnya sholat. Wa yushratu li sihhati as-sholati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtinadin aw ghalabati dhannin fa in shalla ma'a syakki lam tasihha sholatuhu wa yushratu ma'rifatul qiblati wa yajibu satrul aurati bisatirin dhahirin mubahin wa yajibu raf'ul najasati minas thawbi wal badani wal makani wa yajibu ala qadiri ayyusolliya al-fardu qa'iman. Bab tentang syarat sahnya sholat. Dan disyaratkan untuk sahnya sholat, yaitu yang pertama mengetahui maksudnya waktu dengan yakin dan ijtihad, atau mencari tahu dan dugaan yang kuat. Jika ia sholat dalam keadaan ragu, maka sholatnya itu tidak sah. Kemudian mengetahui arah kiblat, terus wajib menutup aurat dengan baju yang suci. Kemudian ada wajib menghilangkan najasah dari baju dan badan serta tempatnya. Dan diwajibkan atas orang yang mampu untuk mengerjakan sholat fardu sambil berdiri iman. Furudus sholati, fardunya sholat.
ada an-niyatu wa takbiratul ikhrami ma'an niyati wa qiraatul fatihati bil basmalati wa tasydidati wa tasdidatir arba'i sya'rata wa ikhrajid dodi minad doi wa laisa fil fatihati do'un summa ruku'u wa yajibu ayyan haniya bihaisu tanalu rahatahu rukbatayhi wa yatma'innu fihi wujuban hatta tasquna a'dha'uhu summa al-i'tidalu wa tatmi'annu fihi wujuban summa sujudu marrataini wal julusu baina sajdataini wa tatma'innu wujuban fil kulli wa taf'alu baqiyar raka'ati kadzalika wat tashahhudu al-awwalu wa qu'uduhu sunnatun wat tashahhudu al-akhiru wal julusu fihi fardun wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhudi wa qabla as-salamu fardun wassalamu minas salati fardun wa aqallu salami assalamu alaikum. Kemudian ada rukun-rukunnya sholat, ada niat takbiratul ihram disertai dengan niat membaca al-fatihah dengan basmalah, mengucapkan tasydid atau tempat syaddah yang berjumlah 14 dan membedakan mengucapkan dot dengan dari do, karena dalam al-fatihah itu tidak terdapat huruf do. Ruku dan wajib membungkukkan sekiranya dua telapak tangan bisa memegang kedua lututnya dan wajib tumakninah pada waktu itu hingga anggota-anggota tubuhnya itu tenang. Kemudian i'tidal atau bangun dari ruku dan wajib tumakninah dalam keadaan itu. Terus kemudian sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud serta wajib tumakninah dalam keadaan itu dan melakukan pada rakaat-rakaat berikutnya dengan cara demikian. Dan tasyahud pertama serta duduknya adalah sunnah. Duduk tasyahud awal itu sunnah. Tasyahud akhir dan duduknya itu wajib. Duduk tasyahud akhir itu wajib. Mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah membaca tasyahud dan sebelum mengucapkan salam adalah fardu. Mengucapkan salam dari sholat adalah fardu dan sedikit-sedikitnya salam adalah mengucapkan assalamualaikum. Boleh dilanjutkan dengan assalamualaikum warahmatullahi. Wa aqallut tasyahhudi al-wajib. Paling sedikit tasyahud yang wajib dibaca ialah at-tahiyyatu lillahi salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya itu segala penghormatan adalah untuk Allah dan salam atasmu wahai Nabi dan rahmat Allah serta barokahnya salam atas kami dan hamba-hamba Allah yang sholih. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa aqallu sholati 'alan nabi. Paling sedikitnya ucapan sholawat untuk Nabi Muhammad itu shollu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa yanbaghi an ya'tiya bi sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlasi wa huwa al-'alamu lillahi wahdahu. Wa yanbaghi al-huduru wa huwa an ya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Wal khusyu'u wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi. Wa tadabbarul qira'ati wa tafahhumuha. Fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril huduri. Wa yahrumu ar-riya'u bis sholati wa ghairiha wa huwa al-'amalu li ajlin nasi. Kemudian hendaklah agar berusaha untuk bisa mengerjakan semua sunnah-sunnahnya sholat
yang jumlahnya banyak sekali dan harus memperhatikan keikhlasan, yaitu beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia mengerjakan dengan hudur, yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan dikerjakan dengan sikap yang khusyuk, yaitu ketenangan anggota-anggota tubuh dan kehadiran hati, merenungkan bacaan dan memahaminya, karena sesungguhnya Allah hanya menerima salat seseorang sesuai dengan kadar kehudurannya. Diharamkan riya dalam sholat dan lainnya, yaitu beramal demi orang banyak. Mubtilatus sholati wa yubtilus sholata wa yubtilu as-sholata al kalamu amdan walau bi harfaini aw nasiyan yang katsura wa yubtiluha al-amalu katsiru kasalati khatawatin wal aklu wasyurbu wal kishafu aurati illam tustar halan wa wudu'u najasati illam tunqah halan min ghairi hamlin wa yubtiluha sabaqul imami bi ruknaini fi'liyaini wa kadza takhallufu bihima bi ghairi udhrin wala tasihhu as-salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat menjadi batal apabila berbicara dengan sengaja, walaupun dengan 2 huruf ataupun bicara dengan banyak karena lupa. Sholat menjadi batal dengan sebab banyak melakukan gerakan seperti melangkah 3 kali, makan, minum, terbukanya aurat jika tidak segera ditutup, dan kejatuhan najasah jika tidak dibuang secara langsung tanpa membawa najasah tersebut. Sholat menjadi batal apabila makmum mengetahui imam dengan 2 rukuk fi'li. Begitu pula jika tertinggal 2 rakaat tanpa uzur. Sholat tidak sah di belakang makmum, di belakang orang kafir dan perempuan serta musa. Sholatul jumu'ati wal jama'ati wal jumu'atu fardhu 'ainin ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila hudrin syar'iyyin kal maradi wal matari. Salat Jumat dan jamaah. Salat Jumat itu hukumnya fardhu 'ain atas setiap muslim laki-laki merdeka yang hadir. Yang hadir itu bukan musafir, tanpa udzur, tanpa halangan syar'i seperti penyakit atau karena ada hujan. Wa min syurutil jumu'ati al-khutbatani, termasuk syarat sahnya salat Jumat yaitu 2 kali khutbah. Wa arkanuha hamdulillah ta'ala wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina fil akhirati. Rukun-rukun dari 2 khutbah yaitu yang pertama membaca alhamdulillah, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, terus berwasiat agar bertakwa kepada Allah. Membaca 1 ayat yang dapat dipahami dari Al-Quran dalam salah satu dari 2 khutbah itu, kemudian mendoakan kaum mukminin dalam khutbah terakhir. Wa yajibu ayyaktuba qa'iman mutatahhiran mastural awrati wa yajibu al-julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis sholati wal muwalatu. Yang diwajibkan bagi imam saat khutbah, yaitu imam wajib berkhutbah sambil berdiri dalam keadaan suci dan tertutup auratnya. Kemudian imam wajib duduk di antara 2 khutbah, itu lebih lama daripada tumakninah dalam sholat dan muwalah itu saling berkesinambungan. Wa sholatul jama'ati wa sholatul janazati fardhu kifayatin wal 'aidani wal kusufani wal witru sunanun mu'akkadatun wa kadzalika rawatibus sholati wad duha wa tarawihu sunanun laha fadlun wa sawabun 'adimun.
sholat jamaah dan sholat jenazah hukumnya itu sama-sama fardu kifayah. Sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, 2 sholat gerhana, sholat witir adalah hukumnya sunnah muakkad. Begitu pula dengan sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat fardu. Adapun sholat duha dan tarawih adalah sunnah-sunnah yang memiliki keutamaan dan pahala besar. As-shaumu wa amma as-shaumu wa huwa ats-tsalisu min arkanil islami fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhin mahsusin minhu an-niyatu likulli yaumi wa tabhituha minal laili wa imsaku 'anil mufattirati minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimta'i bimubasyaratin wal istiqa'ati bil ikhtiyari. Kemudian bab tentang puasa. Puasa itu rukun Islam yang ketiga, yaitu menahan diri dari perbuatan yang membatalkannya dengan cara tertentu. Di antaranya adalah berniat setiap hari dan melakukan niatnya itu di waktu malam. Kemudian menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, bersetubuh, melakukan masturbasi, dan muntah dengan sengaja. Wa min tamamil shaumi kaful jawarihi amma yakrahuhu Allah ta'ala min al-a'dha'i as-sab'ati al-ati dzikruha fa fil hadisi khamsun yufaddiruna as-sha'ima al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadharu bi syahwatin. Kesempurnaan puasa adalah mencegah anggota tubuh dari perbuatan yang dibenci Allah SWT dari 7 anggota tubuh yang akan disebutkan dalam hadis. 5 perkara yang dapat membatalkan orang yang berpuasa yaitu berdusta, ghibah itu ngerasani, namimah itu ngadu domba, kemudian sumpah palsu dan memandang dengan syahwat. Wa min tamamil shaumi taharril iftari 'ala al-halali wa 'adamul istikthari minal akli. Wa yanbaghi al-istighfaru min as-shaumi la siyama al-ayyamu al-fadilatu fi syar'i. Wallahu a'lamu wa billahi at-taufiq. Termasuk dari kesempurnaan puasa ialah berbuka puasa dengan makanan yang halal dan tidak memperbanyak makan. Hendaklah seseorang itu memperbanyak puasa terutama pada hari-hari mulia menurut syariat, dan Allah Maha mengetahui, dialah yang memberi taufik. Bab tentang selanjutnya yaitu az-zakatu. Wa amma az-zakatu wa hiya rabi'u arkanil islami. Fatajibu 'alal muslimin ma'rifatu anwa'i al-amwali wal al-wajibati fiha wa hiya an-na'amu wat taqdani wat tijaratu wal rikazu wal ma'dinu wal mu'asyaratu wa hiya al-huquq was thimar. Tentang zakat, yaitu zakat adalah rukun Islam yang keempat, maka orang muslim itu wajib mengetahui macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu hewan ternak, kemudian emas dan perak, barang dagangan, rikas, barang tambang, mu'asyarat yaitu biji-bijian, buah-buahan, mu'asyarat. Fala zakata fiha siwa annam lamista imati wa yush'aratu al-hawlu laha wa kadzalika yush'aratu an-naqudu wa tijarati wa yushratu fi hadhihi al-anwa'i an-nisabu aidan wa wajibun naqdaini wa tijarati rub'ul ashri wa wajibu al-hububi was-thimari allati suqiyat bima'unatin nisfu al-ushri bighairi mu'aunatin al-ushru. Tidak ada zakat
pada selain ternak dan digembalakan dan diisyaratkan haul. Begitu pula diisyaratkan haul bagi emas dan perak, barang dagangan diisyaratkan pula nisab atas semua harta benda yang dizakati. Itu kewajiban zakat emas, perak, dan barang dagangan, yaitu 2,5%. Kewajiban zakat biji-bijian dan buah-buah yang diairi dengan mengeluarkan biaya 5%. Zakat fitri kemudian yang tanpa biaya itu dikeluarkan sebesar 10%. Zakatul fitri. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal 'idi wa lailatahu arba'atu amdadin bimuddin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tajibu an-niyatu fil jami'i. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim apabila ia memiliki kelebihan dari makanan pokok bagi dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya pada hari raya dan malamnya. Zakat fitrah yang dikeluarkan sebanyak 4 mud dengan ukuran mud Nabi SAW dan wajib berniat atas semua itu. Wasyarifus zakati wala yajuzu ayyasrifa az-zakata wal fitrata illa ilal hurri muslimin muttasrifin bisifati ahadil asnafi as-samaniyati kal faqiri wal miskini wa kauni ghayra hashimiyyin wala muttalibihin wala maula lahuma wa yajibu isti'abu al-mawjudina. Memberikan zakat, tidak boleh memberikan zakat. Ini tentang maswarifus zakat, yaitu pemberian zakat. Tidak boleh memberikan zakat mal dan zakat fitrah kecuali pada orang muslim merdeka yang memiliki sifat salah satu dari 8 orang, seperti orang fakir, orang miskin, dan orang tersebut bukan dari keturunan dari Bani Hashim maupun Bani Muthalib dan bukan bekas budak dari 2 golongan itu, dan wajib membagikan zakat secara merata kepada mereka yang berhak menerimanya. Nah, ini sebagian pembahasan dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Nah, kita bisa belajar bersama. Sekian, apabila ada kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.